Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Udaya Halim dari Perth. Pak Udaya Halim adalah pendiri dari Benteng Heritage Museum di Tangerang. Apa kabar, Pak Udaya? Baik, Pak John. Ya, Ya, boleh ya. memberi singkat tentang Pak Udaya, lahir di mana, backgroundnya, and education. That will be a bit too long. Ya, oke, Oke. cut it short. Ya, oke. Ya, saya lahir 71 years ago. So, 1953. So, now I'm 71. Jadi lahir di Tangerang. Kalau you kemarin datang ke museum, ya, dengan Tiwan, itu sebetulnya tempat kelahiran saya. Kalau dari menghadap ke depan itu pukul setengah 11. Jadi arah jarum jam pukul setengah 11. Jadi ada tiga. Tiwan waktu dia bikin video dia salah bilang 3 blok, tapi just 3 ruko sebetulnya. Jadi ya, and my background saya lebih pada in education. Ya, jadi saya membangun sekolah dan I represent 35 universities throughout the UK. Background saya sih a bit of everything. I learn too many things sebetulnya. Ya. Jadi dan khususnya memang uh, dengan background education, so I think culture is part of. Jadi kalau culture dan education itu kayak coin, two side of coins. Jadi dan apalagi I was born, I didn't expect to be born as a Chinese. Nah makanya jadi khususnya tentang budaya-budaya Tionghoa, saya memang punya ketertarikan sendiri dengan sejarah dan lebih dari itu adalah tentang my own uh, apa ya kalau dibilang identity, okay, karena saya merasakan I'm Indonesian, tetapi sejak lahir kita merasakan ada discrimination, makanya hal-hal seperti begitu menjadi tantangan buat saya bagaimana membongkar sejarah bahwa orang Tionghoa pun punya hak untuk mengatakan Indonesia tanah air beta. Jadi itu salah satu aktivitas saya, tapi bukan untuk menonjolkan bahwa Chinese is everything. No. Jadi yang baik ada, tapi yang paling tidak bisa kita terima adalah stereotyping atau kalau yang namanya Chinese di Indonesia itu kan sangat heterogen. Ya, tidak disamaratakan oh Chinese semua business people. Makanya saya menjadi antitesis, saya keluar dari dunia bisnis karena saya katakan tidak semua orang orang Tionghoa itu adalah pelaku bisnis. Karena semua sektor kalau terbuka pasti ada tukang becak juga banyak di Tangerang. Ya. Nah, jadi aktivitas saya memang banyak di dunia pendidikan dan saya menekuni eh, kebudayaan yang sebagian latar belakang saya dan saya mendirikan Pertiwi yaitu Peranakan Tionghoa warga Indonesia. Kenapa saya menggunakan kata Peranakan Tionghoa? Oke, kalau nama you tadi John apa? Uy, What is your family name? Uy, Wi. Lahir di ya, Wi ya. Jadi Huang. yes. Lahirnya di mana? La- Anda lahir di mana? Saya Di lahir di Jakarta, di daerah mana Jakartanya? Matraman Raya. Oke, Matraman Raya. Ya, berarti saya pernah tinggal di Senen hampir 10 tahun ya. Jadi Matraman, Keramat langsung sana dekat dekat Karoles gitu ya berarti ya. Betul. Oke. Ya, nah, eh, jadi kita tahu bahwa I think we are about the same age. Yes. So, You look are you, younger. I look younger because of my hair. Ya, oke ya. Jadi kita pernah mengalami ya mungkin I don't know what's the reason for you to migrate to America for profession, oke, atau career, atau mungkin ada sebuah latar belakang lain. Kalau buat saya, salah satunya adalah memang untuk apa ya? Jadi saya migrated ke Australia tahun 97. Jadi bukan gara-gara 98, tapi jauh sebelumnya saya melihat bahwa menjadi Tionghoa di Indonesia itu kan menjadi sebuah dilema. Jadi sepertinya you can just be beaten by somebody without any reason. Gara-gara ada satu orang Tionghoa yang mungkin gila atau mungkin sedang bagaimana mukulin tukang beca atau ada clash di mana. Nah, uh, saya latar belakang saya sendiri terlibat banyak dalam dunia pendidikan. Saya jadi guru. Saya mulai dari jadi guru kursus sebetulnya. Jadi language teacher, English teacher. Lalu kemudian saya membangun sekolah dan saya menekuni juga dan dipercayakan oleh British Council untuk mewakili universities in the UK dan dengan hidup di 3 benua yang saya katakan karena bisnis saya banyak dengan UK dan saya sendiri tinggal di Australia
ya, dan di Indonesia saya melihat bahwa banyak sekali paradoks-paradoks yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang nation building, tentang how you describe yourself as being part of a nation. Jadi disitulah misi saya adalah bahwa saya harus menggali jadi yang baik kita katakan baik, yang ya karena memang sejarah ini seringkali di eh, apa ya jadi dieksploitasi untuk kepentingan tertentu, dan kenyataannya adalah bahwa banyak sekali distorsi sejarah tentang keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam nation building, dalam membangun negara, tetapi lebih banyak ditutupi untuk sebagai scapegoat. Nah, hal-hal seperti itu yang menantang saya. Jadi saya melakukan banyak research as an independent researcher. Saya bebas, saya tidak terikat dengan target tertentu, tetapi saya cari yang banyak penemuan-penemuan saya yang tidak tertulis. Ya, jadi termasuk eh, saya juga terdampar untuk melakukan riset tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya misalnya. Ya. Lalu kemudian bagaimana rumah museum Sumpah Pemuda yang notabene di situ tempat diikrarkan ya, tentang kebangsaan. Lalu kemudian yang pemiliknya orang Tionghoa juga menjadi saksi bisu bahwa keterlibatan orang Tionghoa in building the nation is undeniable dan memang harus diterima ya seperti bagian dari Indonesia. Ya, kurang lebih mungkin ya, jadi mungkin agak kebanyakan kalau saya ngomong Nah, nanti. sudah cukup. Oke, inspirasi dari Pak Yudaya untuk buka museum, gimana tuh? Dan boleh boleh cerita sejarahnya sampai bisa buka museum di Tangerang. Silakan. Ya, saya memang pencinta sejarah. Jadi sejarah karena I'm a self-made man in many ways. Jadi saya belajar sendiri, ya. Pendidikan saya secara formal sangat limited. Saya nggak pernah masuk ke university, tapi saya mengajar di university. Nah, itu satu tantangan hidup saya. I finished year 9 sebetulnya officially di Indonesia. The rest I learned by myself. Dan saya punya ketertarikan sendiri tentang sejarah. Lalu kemudian sejarah itu juga menyangkut juga sejarah tentang latar belakang kehidupan saya, masa lalu saya, masa kecil saya. Nah, eh, ketika saya migrate kemarin 90, sebenarnya I got my PR 95, tapi officially 97 saya pindah ke Australia. Dan karena memang saya sudah melihat ketidakadilan urusan sedikit-sedikit scapegoatnya ke Chinese, dan saya sebagai orang yang tidak bisa saya keras dan saya nggak bisa diterima kalau bully itu saya akan fight back, tapi I would be a stupid person to fight among you know jadi kita satu lawan ratusan orang, kalau jadi saya pikir lebih baik avoid. That's why tapi ketika 98 meledak, nah rumah saya kebetulan saya ambil immigration law di sini ya, untuk mempelajari juga bagaimana status saya sebagai seorang warga negara. Nah, tempat rumah saya itu tempat kumpul teman-teman yang putus asa. Saya bilang cuma ada dua pilihan. One, saya antar semua ke konsulat jenderal, kita sobek paspor kita, hari ini juga kita jadi Australian. Atau we go home, kita pulang, but be even a small part of changes. Dan saya mengambil yang kedua itu. Jadi saya pandu antara tiga latar belakang saya. Saya di dunia pendidikan, bahwa museum pendidikan tentang sejarah itu bagian dari pendidikan sebuah bangsa, dan juga secara pribadi kita tahu di masa lalu kita untuk tahu jati diri kita sekarang dan menentukan kemana masa depan kita. Nah, saya pandu juga dengan keterlahiran saya sebagai Tionghoa, dan Tangerang sebetulnya kota yang punya banyak sejarah tentang Tionghoa di situ, yang dikatakan adalah it's a living museum di situ. Sebagai salah satu kota tertua yang komunitas Tionghoa cukup padat, banyak, dan unlike stereotyping kalau Chinese semuanya orang-orang kaya, di Tangerang lah the pocket of the poor Chinese. Mungkin kalau nanti Pak John datang lagi, saya bawa ya, Anda akan nggak bisa distinguish lagi whether dia Chinese, or ethnic Chinese, atau memang orang lokal ya. Unless when they say refer to themselves Oi. Mungkin kalau orang Jakarta tahu kalau
itu adalah saya dalam bahasa peranakan. Nah, kata peranakan ini juga saya gunakan karena memang we differentiate ourselves with the mainland Chinese. Nah, ini juga penting sekali ya karena now you live in Australia, I mean you live in America, I live in Australia. We are Chinese, but as a new ethnic group outside mainland China. Jadi kita beda dengan mainland Chinese. Yaitu bedanya apa? Karena we are blended into local. So we are hybrid product. Ya, Anda pun lahir kalau sekarang Anda jadi ABC malah. Oke, saya jadi ABC, ini jadi CIA. Chinese, Indonesian, American, oke, ya, saya ABC, Australian, about Chinese atau ya. Nah, jadi itu bahwa sebuah kenyataan hidup bahwa kita, oke, menarik. Tadi yang saya katakan, kenapa saya mau bangun museum. Di Indonesia, saya sempat merenung ketika 98 itu. Ya, saya bilang saya harus pulang. Dan membuat museum adalah untuk membuka tabir sejarah. Secara kebetulan, pecinan itu dan tempat kelahiran saya. Jadi ceritanya adalah 96, 95. Ketika saya pulang dengan keluarga, I wanted to show my children, ini loh papa lah, tempat papa lahir, ya ini kondisi-kondisinya. Dan when I was there, ada satu kayaknya ada perasaan hilang. Kok dulu waktu saya kecil, kampung yang pecinan itu begitu menarik, comfortable walaupun sederhana, tapi sekarang kumuh. Then I came home to Australia. I went home. 2 weeks after I had a dream, saya mimpi kalau saya ada di rumah yang sekarang jadi museum itu. Dan I said it was my house. Dari situ saya terinspirasi bahwa saya bilang sama istri saya mau beli rumah itu. Istri saya nggak mau, dia bilang, apa, kita udah cukup nyaman tinggal di sini, apalagi tinggal di pasar yang sangat sumpok seperti itu. Saya bilang, no, saya beli untuk saya jadikan museum. Saya kasarnya tit for tat, yaitu balas dendam, tapi bukan kejahatan dengan kejahatan. Jadi perbuatan yang negatif itu harusnya ubah menjadi positif. Jadi tindakan-tindakan yang sebelumnya sangat, ya saya pernah jadi korban sekolah saya dibakar, ya oke, jadi saya kakak saya sampai dikejar kejar, jadi hal-hal kayak gitu kita ngalamin. Tapi we don't blame the country, we don't blame the people, we don't blame, tapi yang what we couldn't accept adalah rezim dan sekaligus adalah polisi. Oleh karena itu, saya bangun museum itu untuk membuka. Oke, Tangerang. Orang Tionghoa sudah hadir tahun 1407. So, 600 tahun lebih yang lalu. Orang Cina Benteng itu sudah ada di situ. Itu yang tercatat. Yang belum tercatat lagi banyak sekali dalam layer-layer sejarah. Lalu kemudian kita tanyakan, kapan kata Indonesia diketemukan? Kalau boleh saya tanyakan pada Pak John, Anda pernah kuliah di Indonesia? Pernah nggak diajarkan kita kapan kata Indonesia itu diketemukan? Belum. Dan itu yang, eh, Belum. kapan? Sebab saya kuliahnya di Amerika. Sorry. Ya, ya, Tapi at kalau least di high SMP school, saya nggak ingat ya, disebutkan itu. dan sampai di university pun nggak pernah diajarkan. Itu yang saya bawa. Dan saya cari kuburan orang yang memberikannya. 1850. Ya, seorang Scotland bernama James Richardson Logan, ya, yang mengatakan bahwa ini bukan Dutch East Indies. Ini adalah kalau orang Inggris itu nggak mau nyebut Nusantara itu Dutch East Indies. Mereka mau menyebutnya adalah di Indian Archipelago. Ya, nah 1849 patronnya yang namanya George Windsor Earl mengatakan ini lebih tepat di Indian Archipelago itu disebut Melayunesia atau Indonesia. Tapi dia finish di situ, tidak melanjutkan, dan juniornya ini James yang dalam jurnalnya dia tulis 1850 volume keempat, saya punya bukunya. Nah itu bahwa Indonesia di Indian Archipelago lebih tepat katakan Indonesia. Saya bermula dari situ. Jadi Indonesia pun baru lahir katanya 1850. Lalu keberadaan orang Tionghoa berarti sudah ada di situ. Ingat, di mana terbentuknya sebuah negara kalau kita bicara. Okay? Kalau Anda terdampar ke sebuah pulau yang kosong, okay? Ya, kayak apa cerita ada cerita itu yang ada orang pelaut yang terdampar, maka Anda akan mengatakan
apa tanah Pulau Kosong Terra Incognito itu Anda adalah orang asli di situ, orang yang pertama. Oke, jadi kita lihat bagaimana sebuah negara kok aneh. Kalau yang namanya Timor Timur, oke, ya Timor Leste itu bisa yang punyanya Portugis dulu. Ya. Oke, lalu orang Inggris datang, oke, ya, bagaimana dia menjajah sampai Australia pun yang begini jauh, ya. Nah, jadi dari situ adalah siapa yang lebih dulu menancapkan bendera, dialah pemiliknya. Sehingga kalau saya sering katakan, kalau ada dengan bermula dari situ, saya sering berani saya terbuka berdebat. Misalnya, ada orang yang rasis datang ke museum atau ketemu dengan saya mengatakan, kamu Cina Benteng, Cina lu keluar. Saya tanya, Anda dari mana? Oke. Kalau Anda datang dari Jawa, Anda datang dari mana? Oke. Kalau dalam konteks sekarang, Anda dengan leluhur kita yang Tionghoa, itu lebih dulu. Jadi kalau dalam konteks sekarang, Anda harus punya visa. Jadi sebetulnya yang dibilang kata pribumi, nah itulah saya memerangi kata pribumi. Karena kata pribumi itu harus direduksi, hanya berarti orang yang lahir setempat, bukan asli. Tidak ada yang satupun yang asli. I can challenge them. Nah, dari dasar itu saya melanjutkan bagaimana saya riset tentang kebangsaan. Kebangsaan itu lahir dari sebuah konsensus, yaitu yang dalam Sumpah Pemuda kan kita tahu ya, at least you learn at school. Kalau dan di Kramat 106 itu ada gedung yang jadi museum Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928 diikralkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. 4 orang Jawa ikut dalam mengikralkan, ikut dalam pengikralan tentang pembentukan kebangsaan. Yang punya rumah orang Tionghoa, bahkan ada satu lagi orang Tionghoa yang menjadi Muslim, okay, ya juga ikut. Nah, jadi apakah orang Tionghoa ikut menjadi bagian dari Yong Ambon, Yong Sulawesi, Yong Celebes? Kemudian 4 orang Tionghoa pun ikut dalam membuat persiapan what we call like konstitusi, ya, jadi BPUPK namanya, ya. Lalu ada satunya lagi, ya, Yap Chuan Bing dalam PPKI. Lalu siapa lagi yang terlibat orang Tionghoa? Bagaimana ketika lagu Indonesia Raya pertama kali direkam? Orang pertama yang merekam namanya Yokim Chang. That's my research. Okay. Ya, 1927 sebelum 1928 bahkan sudah pre-recorded. Okay. Dan ketika lagu itu dimainkan biola oleh W.R. Supratman, okay, yang yang mempublikasikannya adalah majalah Sinpo tanggal 1 November 1928. Jadi participation of Chinese, ya, itu betul-betul ada dalam kebangsaan. Pertanyaannya, jadi kalau orang Tionghoa masih dianggap sebagai second citizen di sana, okay, so what is that? Okay. Jadi di sini yang makanya saya bicara tentang situ. Lalu kemudian yang yaitu bagaimana apa sih kontribusi orang Tionghoa? Anda lihat di meja makan Anda. Bagaimana orang Tionghoa itu ya datang dengan berbagai macam kuliner. Ya, kalau Anda senang makan bakso, bak itu harusnya daging babi kan, ya. Ada bakwan, ada bakso, ya, ada bakpia, bahkan yang paling uh, uh, saya mengatakan paling menyedihkan di Yogyakarta yang dianggap orang Tionghoa itu nggak boleh punya tanah hak milik karena seolah-olah orang Tionghoa itu bukan orang asli, ya, tapi mereka klaim bakpia itu adalah produk aslinya Yogyakarta. Harusnya bakpia itu adalah kontribusi dari Tionghoa. Tauge, ya, ya, sebutkan kalau semua sayur yang pakai cai, ya, yang pakai itu tau adalah kedelai. Kalau hitam jadi tauge, digiling jadi tahu, diasinin fermentasi menjadi tauco. That was all contribution of Chinese migrant. Bagaimana pertanian tentang menanam sawah, apa menanam padi, ya, itu juga. Lalu tebu itu adalah bawaan-bawaan dari Chinese migrant. Jadi in other word, misi saya dengan membuat museum, satu mencari jati diri saya sendiri, kedua adalah uh, untuk uh, bagaimana saya bisa release my emotion being one of Indonesians, punya hak yang sama dan jelas kewajibannya pun sama. Makanya saya pun memerangi orang-orang Jawa yang mengatakan mereka ras yang lebih baik.
No, if you believe in God, we are born equal semuanya. Jadi itu mungkin ya a bit of everything. Kenapa saya mau bangun museum? Lalu kemudian apa yang melatar belakangin saya? Jadi banyak sekali. Oke, Ya, terima kasih. Tantangannya apa untuk membuka museum? ada banyak Ya, sekali. silakan. Tapi memang ya kalau you bilang tantangannya memang nggak gampang ya. Saya sampai ketika saya bilang saya mau bangun museum, saya dianggap orang gila. I spend every single penny, every single cent from my own pocket. Okay? I did my own research. Lalu I design myself semuanya, ya, mulai dari restorationnya, lalu layoutnya, ceritanya walaupun tidak sempurna, tetapi paling tidak it represents sesuatu, ya. Dan saya pelajari, I'm not an architect, tapi sekarang akhirnya saya diminta mengajar untuk heritage restoration para arsitek-arsitek muda. Nah, jadi uh, ternyata memang banyak sekali temuan-temuan yang saya ini kan, ya. Jadi teman yang saya jadikan challenge kalau jadi problem, contohnya you see my background now, okay? Anda lihat ini bukan yang di Tangerang ya, ini yang di Rembang, ya. Jadi saya converted rumah yang 200 tahun itu neglected, sekarang ya more or less even much bigger size wise, 8 times than in Tangerang, karena itu hampir 2000 meter persegi. Nah, itu satu kepuasan saya adalah bahwa ini loh, 200 tahun yang lalu orang Jawa itu bisa membangun sesuatu yang uh, luar biasa. Tetapi kembali lagi tadi, 5 factors yang harus kita siap-siap kalau mau bangun museum. Yang pertama, money wise. Dari mana duitnya? Yang kedua, ya, adalah tentang uh, apa yang kita mau present di situ, presentasinya, apa yang mewakilinya. Lalu yang ketiga, how to-nya, ya. Lalu yang keempat adalah what to present. Jadi how kita mulai ngedesainnya, what-nya apa benda-bendanya, dan yang kelima adalah how to keep it going, ya, even when I'm gone. Karena memang nggak mudah. Nah, tapi itu adalah satu, saya pikir uh, it's part of my commitment in my life. Saya juga bilang sama keluarga saya, anak-anak saya semua selesai pendidikan setinggi mereka suka, ya, yang bachelor sini mau ke UK ambil master silakan semuanya. Dan I do not want to inherit money to my children, tapi legacy, karena masa depan dan nama baik keluarga ini akan jauh lebih abadi ketimbang Anda punya uang mati pun nggak bisa dibawa. Ya, nah, jadi mungkin karena kegilaan saya di situ, maka saya melihatnya adalah bahwa challenges ini, apa, handicap itu saya nggak anggap sebuah ada. Kalau sekarang kalau Anda kemarin masuk ke pasar, kumuh nggak? Waktu pulang dari museum keluar, kira-kira apa yang Anda lihat di jalan? Sampah berserakan kan, ya. Mhm. Did you notice when you came Baik. out of the museum? Um, Ya, Kalau after the ya market, itu karena pasar ya, habis ya, pasar bubar kan waktu itu. karena apa? Ya, but in front of the museum it's a tempat sampah yang dari mana ditaruh. Itu I Sebetulnya didn't notice ya. saya, saya punya kapasitas. I've been invited by the mayor. The mayor was my students. Jadi, tapi I don't like to use that. I just, saya cuma berprinsip, yo, I put myself as somebody else. I never want to use my relationship lalu minta minta kelebihan perhatian. Jadi bahkan buat saya adalah terbalik. Saya tunjukkan I can survive without a single support. Bukan semua challenges. Karena seharusnya, ya, saya cuma mengatakan I live in 2 countries now. If I were in Australia, or like you in the States, the local authority would support you. Okay. I didn't expect you to support me, I say. But you know my right and you respect my right. That's enough. Okay. Nah, ini yang memang jauh panggang daripada api. You know, that's Indonesian proverb. Ya, antara api dengan panggangnya, artinya it's still far away untuk membuat orang-orang itu mengerti. Tapi I know that's the challenge. Jadi saya, lalu orang suka tanya saya, budaya, you have a lot of stuff. Walaupun buat saya berarti,
Ya, ada barang antik juga. Dan saya bilang, so how if they were stolen or what? You have to insure, yes. If you insure, okay, lalu kemudian hilang, can you get the same thing? No. You get the money. Yeah. So if you think of that, yeah, then you'll be scared. So I said, whatever I put there, okay, it it will stay there in whatever condition. Tapi saya tahu, I'm running, artinya berlomba dengan waktu, maka exposure tentang I've been speaker in some institution, speaker in during COVID, I've been speaking even pairing with tandem dengan beberapa ministers, okay, just to express what my mission dan juga to conclude apa yang I've been researching ya dengan semua evidence dan di situ kepuasan batin yang that money cannot pay ya jadi I don't take it as what we call, but I take it as a challenge. Jadi kalau dibilang suka dukanya ya memang kalau kalau mikirin kedukanya malah jadi stres. Ya, bayangkan lalu orang bilang kenapa nggak pasangin CCTV? Saya bilang saya pasang, tapi kalau saya pasang CCTV lalu saya yang monitorin dari sini, oke? Okay. So what's it? Makanya saya bilang no, saya taruh semua barang-barang, tapi saya masih punya plan B, plan C. Jadi tidak semuanya. We learn from the children's story that never put your eggs in one basket. Betul. Pesan terakhir, Pak Udaya. Silakan. Pesan terakhir. Ya, pesan Pesan saya terakhir sangat untuk sederhana. Permisa Kabari. Silakan. Ya, pesan saya begini ya, bahwa saya membangun Pertiwi dengan 4Ks. Prinsip hidup saya. 4K. K pertama adalah kemanusiaan. We respect everybody. We are equal. If you believe in God, okay, yeah, whatever your religion, manusia. Jadi kita sama. We got red blood. Our skin can be different. Our hair can be different. But we are human. Yang kedua adalah kebudayaan, culture. Culture is part of humanity. Karena culture as old as civilization. Jadi budaya adalah bagian dari kemanusiaan yang tidak bisa kita. You never expected to be born as a Chinese or as an indigenous American or whatever, Spanish or whatever. Okay, so culture is part of you and culture is in your blood. Okay? And the third one is kebangsaan. Part of the country you belong to, where you live. Because kita Chinese itu diajarkan the 4 pillars of love. Love your parents. That's why, but Chinese. Ya, kalau you melawan orang tua itu, ya, alat ini ya. And the second one, love your siblings. Karena the first people you know, your siblings, our brother and sister. And the third one, love your friends. Itulah orang-orang Tionghoa dimanapun juga, perantauan, kalau ketemu yang penting jaga nama. Karena proverb ada sebuah slogan dari Confucius yang mengatakan, within the 4 seas, all men are brothers. Jadi pada dasarnya manusia itu dimanapun bersaudara. Dan the fourth pillar of love that was taught by Confucius, love and or respect your country. Karena country is a big home. Jadi sama seperti Anda yang tadi saya bilang menjadi you are CIA, Chinese, Indonesian, American, okay, ya. Dan kalau you become citizen there, kalau orang suka tanya, ada latar belakang Indonesia kan, lalu kemudian sekarang tinggal di Amerika. Kalau ada perang, mau bela mana? We are in the middle. Tapi kalau Amerika, kalau you udah jadi citizen di Amerika, Amerika lawan Indonesia sepak bola, saya nggak akan bilang you betray Indonesia ketika you tepuk tangan untuk you want Amerika yang menang. Kalau shareholder lah 51-49, okay. Ya, jadi that's part of the nation. Tapi you belong to Indonesia karena part of your history in Indonesia. Jadi itu yang perbedaan antara keluarga negara dan bangsa. And the last one is kesetaraan, okay, egalitarianism for me is a must. Bahwa manusia itu pada dasarnya
setara. Jadi kesetaraan itu. Ya, jadi buat saya sebagai pendiri Perciwi, maka kita katakan persaudaraan Perciwi, Peranakan Tionghoa, warga Indonesia. Why we use Peranakan Tionghoa? Karena Peranakan Tionghoa adalah kata yang ada di dalam konstitusi kita, bukan kata Cina. Di dalam constitution, it's written ya Peranakan Tionghoa. Jadi salah satu bagian dari suku ratusan, more than ribuan suku yang ada di Indonesia. That's all from me. Thank you, Kabari. Oke, baik. Terima kasih Pak Udaya. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.